Ya, kita mulai ya. Kita mulai nanti biar yang lain nyusul. Nanti waktunya enggak mesake yang kuotanya kebanyakan. Baik, silakan untuk sementara mic-nya dimatikan. Tapi lebih baik kalau videonya dinyalain ya. Videonya dinyalain. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa kalian pahami dalam pelajaran kali ini. Kita akan belajar lagi matematika. Kita padukan antara pembelajaran langsung dengan nanti yang tidak langsung atau istilahnya daring dan luring. Daring itu dalam jaringan, luring di luar jaringan. Nah, Pak Mamat akan masuk ini nanti meneruskan yang materi kemarin. Kemarin libur ya, minggu kemarin, minggu sebelumnya. Jadi kalian sudah liburan cukup panjang, saya kira udah seger semua. Ya, Mas Evan, lah, bagus ya lambangnya. Belakangnya, backgroundnya Muhadesta. Ayo yang lain dinyalain videonya biar saling melihat ya. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, materi hari ini kita masih ada kaitannya erat dengan materi yang kemarin. Masih ingat nggak yang terakhir kita bahas apa ya? Ingat nggak? Ingat atau lupa? Atau lupa-lupa ingat? Raihan Surya yang baru bangun ya. Kemarin terakhir kita bahas tentang aljabar yang X plus Y sama dengan berapa itu loh. Kemarin tak? Yang Pak Erik sama Pak Thohir. Nah itu cukup di situ. Nah kita akan membahas lanjutannya dari itu, yaitu persamaannya. Persamaan linear satu variabel. Oke, Muhammad, share screen-nya aja. Share materinya. Udah kelihatan ya? Oke. Persamaan linear satu variabel. Kita lihat bersama apa toh itu persamaan dan pertidaksamaan ya. Nanti ada dua hal ini, tetapi insya Allah ini mudah. Karena kemarin sudah belajar yang lebih enak. Nah, kita besarkan saja biar lebih jelas. Nah, persamaan linear satu variabel, persamaan dan pertidaksamaan. Untuk hari ini kita akan belajar masalah persamaannya terlebih dahulu. Kompetensinya yaitu nanti menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Kompetensi yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, dari pelajaran ini, nanti kalian harapannya bisa, dari pengalaman belajar yang didapatkan, nanti kalian bisa menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Kemudian yang kedua, menentukan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga, mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, peta konsepnya dalam persamaan linear satu variabel ini
Ya, dalam pertidaksamaan linear satu variabel ini, persamaan ini nanti dibagi dua ini. Ada persamaan linear ya, satu variabel, ada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, dari sini nanti yang kita bahas apa? Tentang himpunan penyelesaiannya. Kemudian juga penerapan dalam masalah. Nah, yang kedua, yang pertidaksamaan juga begitu. Kita cari himpunan penyelesaiannya bagaimana. Yang kedua adalah untuk penerapan dalam penyelesaian masalah. Nah, ini yang akan kita bahas. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas satu ini dulu. Yang persamaan linear satu variabel. Nah, yang akan kita bahas yang ini dulu. Oke. Lanjut. Persamaan linear satu variabel. Tadi kan sudah ya, kita bahas yang ini dulu. Persamaan linear satu variabel. Apa yang akan kita bahas? Yaitu memahami bentuk persamaan linearnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua nanti menjelaskan bentuk persamaan linear satu variabel. Kemudian yang ketiga menentukan penyelesaian linear persamaan satu variabel. Oke. Nah, ada satu masalah ini. Seperti ini masalahnya. Bentar. Ini biar warnanya apa ya? Ini ya. Oke. Kita lihat. Perhatikan masalah berikut. Bisa dibaca ya. Coba siapa yang mau baca? Mbak Rosiana Dewi, dibacakan masalahnya. Budina membeli 2 buku tulis dan 3 pena dengan membayar uang 14.000. Jika harga buku tulis 4.000, maka harga 1 pena adalah... Ini masalahnya. Jadi Budina, makasih ya Mbak Rosiana Dewi, membeli 2 buku tulis dan 3 pena. Jadi dia ke warung, beli 2 buku tulis dan 3 pena. Pena itu apa? Pulpen ya. Dengan membayar 14.000. Jika harga buku tulisnya 4.000, maka harga 1 pena berapa? Bisa dicari? Kira-kira bisa? Dapatkah kalian membantu Bundina untuk mengetahui harga 1 pena? Nah, ini pertanyaannya. Ada yang mau nyoba? Kira-kira gimana ini? Ini kan kemarin kita sudah ya. Kemarin di apa? Di Aljabar itu sudah. Dina beli 2 buku tulis. Misalnya buku tulis dimisalkan apa? X. X. Ah, ini X-nya gede banget. X ya. Misalnya terus pena adalah Y. Maka persamaannya apa? Persamaannya adalah penanya, buku tulisnya berapa? 2. Berarti 2X. 2X. Nah, terus ditambah 3 pena. Berarti ditambah 3Y. 3Y. Ini kok ada yang minta. 3Y. Sama dengan berapa? Berapa dia membayar? Membayarnya adalah 14.000. Oke. Jadi 2 buku tulis ditambah 3 pena, dia bayarnya 14.000. Padahal harga buku tulisnya berapa? 4.000. 4.000. Berarti kalau dia beli 2 buku tulis berapa? Nek 1 buku tulis 4.000. 8.000. Berarti kan sini 2 kali 4.000 gitu toh? Iya. 2 kali 4.000 ditambah 3Y sama dengan 14.000. Terus ngitungnya gimana? 14.000 kurangi 8.000. Ini kan 2 kali 4 jadi
8.000 ya. Nah, Ya. berarti terus 3Y-nya sama dengan kok ada coret panjang? Sama dengan 14.000 dikurangi 8.000. 14K gitu aja yang cepet ya. Kurangi 8K. Berapa itu? 14 kurangi 8 berapa? 6.000. Berarti 6K. Berarti kalau 3 pena ini harganya 6.000. Berarti satu penanya berapa? 2.000. Gampang ya. Berarti satu pena atau Y-nya itu adalah 6.000 dibagi 6K dibagi 3. Berapa? 2K. Gampang ya? Nah, saya ulangi. Budina beli 2 buku tulis dan 3 pena dengan membayar uang 14.000, gitu kan? Jika harga buku tulisnya 4.000, maka harga satu pena adalah. Nah, dapatkah kalian bantu Budina ya, untuk mengetahui harga satu pena? Ternyata begitu. Misalkan buku tulisnya X, terus penanya Y, berarti 2X plus 3Y sama dengan 14.000. Itu. Kemudian harga buku tulisnya sudah diketahui. Nah, harga buku tulisnya sudah diketahui. Sehingga 2 kali 4.000 ditambah 3Y sama dengan 14.000. Nah, terakhirnya tinggal 3Y sama dengan 14K dikurangi 8K. 14.000 kurangi 8.000 itu 6.000. Sehingga persamaannya tadi, ini tak tulis di atasnya ya. 3Y. Bentar, pelan-pelan biar tahu. 3Y ya. Ini 3Y sama dengan 6K. Maka Y-nya adalah 6 dibagi 3 itu 2K. Oke, ini yang masalah ini, Jadi ada hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Nah, penyelesaiannya tadi sudah ya. Tadi sudah penyelesaiannya yang di sebelumnya ini. Ternyata dikasih tempat di sini ya. Berarti saya ulangi aja. 2X. Kok Melayu Rano? Bentar, kok mus saya Melayu-Melayu ya? Kepencet apa nih? Oh. Oke, kok ada yang berisik ya? Siapa? Nah, ini 2X tadi udah plus 3Y sama dengan 14. Diulangi 14K tadi. Aduh, nolnya gede banget. Nah, terus tadi 2X-nya sudah tahu. 2X-nya tadi 2 kali 4.000, jadinya 8.000. Gitu kan. 8K. Makanya persamaan terakhirnya adalah 3Y sama dengan 14.000 kurangi 8K. Ini jadi 3Y sama dengan 6.000. Nah.
Nah, yang ini Pak Ahmad sampaikan, persamaan linear itu yang ini, ya. Persamaan linear satu variabel itu yang ini. Kenapa dikatakan linear? Karena ini pangkatnya satu, ini variabelnya hanya satu. Jadi persamaan linear satu variabel. Variabelnya di sini adalah y. Jadi satu variabel. Jadi kemarin kan kita sudah ya di aljabar itu ada variabel, ada konstanta dan sebagainya. Nah, ini 6.000 ini konstantanya. Ini ada dihubungkan dengan tanda sama dengan. Maka disebutkan dengan persamaan. Jadi yang disebut dengan persamaan itu seperti ini, persamaan linear satu variabel. Kenapa linear? Karena satu variabel pangkatnya satu. Jadi disebut linear karena pangkatnya satu, bukan kuadrat. Kemudian satu variabel, jelas variabelnya hanya satu, ini y, gitu. Jadi persamaan linear satu variabel bentuknya seperti itu. Kita lanjut, nah kita lihat ini. 3 plus 4 sama dengan 7. Ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Ayo, ada yang menjawab? 3 plus 4 sama dengan 7. Ini persamaan linear satu variabel atau bukan? Halo? Mas Evan? Tadi persamaan linear tadi gimana? PLSV tadi ada variabelnya. Jadi bentuk umumnya PLSV itu adalah AX plus B sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. A-nya ini koefisien dari X, X-nya ini pangkat 1. Jadi pangkatnya pangkat 1. Dan dia hanya satu variabel. A dan B-nya ini bilangan real atau bilangan bulat boleh, bilangan real boleh. Nah, sekarang kita lihat. Kalau 3 ditambah 4 ini ada variabelnya enggak? Tidak. Tidak, berarti ini bukan PLSV. Kenapa? Tidak punya variabel. Ya, tidak punya variabel. Kita tulis saja. Nah, terus kalau yang nomor 2, persamaan linear, iya apa enggak? Iya. Iya, ini iya, jelas ya, satu variabel. Yang ketiga, A ditambah B sama dengan 6. Persamaan linear bukan? Satu variabel bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Ada 2 variabel ini. Ada 2, berarti dia bukan. Yang A kuadrat plus B sama dengan 6, 15. Berapa? PLSV atau bukan? Halo? PLSV. Ini ada apa ini? Variabel. Ada pangkat 2. Ada pangkat 2. Variabelnya memang 1, tapi ada pangkat 2. Berarti dia bukan PLSV. Kenapa? Kalau PLSV linear itu pangkatnya hanya 1 atau pangkatnya nggak ditulis. Tapi ini pangkatnya 2, berarti ini bukan. Kalau yang ini, Y plus 3 sama dengan 2Y plus 1. PLSV atau bukan? Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada? Ini Y, ini juga Y. Berarti ada berapa? 2. Ini Y, ini juga Y. Sama enggak? Sama. Sama, berarti dia hanya 1. Kan kemarin sudah ya, ini kan dipindah-pindah jadi misalnya jadi 2Y ini dikurangi Y gitu kan. Kemarin sudah min 1 ke sini. Jadi kan ini kalau diubah itu jadi Y dikurangi 2Y sama dengan 3-nya pindah min 3 ditambah
1. Nah, Y dikurangi 2Y berapa? Min Y. Min Y no. Kan? Iya dah? Min 3 ditambah 1 berapa? Min 2. Min 2. Berarti kalau sama-sama negatif, dibuat positif. Y sama dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini, PLSW atau PTLSW? PLSW atau bukan? PLSW ya. Ini variabelnya hanya 1. Hampir sama dengan yang kemarin. Oke, kita lihat lagi. Nah, tentukan dari persamaan ini. Sekarang kita langsung ke penyelesaian. Kita lihat. Ya. X ditambah 4 sama dengan 7. X-nya berapa? X ditambah 4 sama dengan 7. X-nya adalah 3. Gampang ya? Dari mana 3? 3 dari mana? Nah, boleh ini. X ditambah 4. Ini yang cara lama ya. Ditambah 4 biar hilang 4-nya dikurangi 4. Karena depan dikurangi 4, maka belakang juga dikurangi 4. Gitu. 4 kurangi 4 berapa? Habis. Berarti tinggal X. 7 kurangi 4 berapa? 7 kurangi 4? 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 3. Pak, dadak gini susah, Mbok langsung aja. Boleh, langsung dari sini, langsung mencolot sini. Langsung mencolot, masa nggak pakai cara? Ya pakai cara sidik lah. Gimana caranya? Oke, X sama dengan 7 dikurangi 4, gitu ya. Itu baru sama dengan 3. Gampang toh? Tuh banget siapa yang nyorek ini. Nah, terus yang belakang ini, 8 sama dengan X dikurangi 7, X-nya berapa? Ayo tebak. X-nya berapa? Berapa dikurangi 7 sama dengan 8? Mbak Pramudita. Berapa? Bisa? Mas Evan? Ya. Berapa? Berapa ya 8 itu berapa dikurangi 7? Kira? Halo? Oke, kita lihat. Supaya 7 ini hilang, min 7 ini hilang, harus diapain? Supaya 7-nya hilang, utang 7 supaya habis harus disaur berapa? 7. Harus disaur, halo, siapa ini? Akib jangan ikut nyoret-nyoret ya. Nanti enggak terganggu. Nah. Utang 7 supaya jadi hilang, maka harus disaur 7. Nah, karena belakangnya ditambah 7, maka depan juga harus ditambah 7. Nah, gitu. Nah, terus utang 7 tambah 7 habis, berarti tinggal X. 8 tambah 7 berapa? 15. 15. Jadi jawabannya X-nya berapa? 15. Bener nggak toh, Pak? Coba 15-nya masukkan sini. 15 kurangi 7 berapa? 8 kan? Oke, begitu. Iya, berarti berapa dikurangi 7 sama dengan 8? Itu jawabannya adalah 15. Gitu. Oke. Atau kalau mau rada langsung gini. Ya. Min 7 ini dipindah biar
Ini 8 sama dengan X min 7. Nah, supaya X-nya mandiri, maka 7-nya itu harus pindah ke depan. Pindah melewati tanda sama dengan, dia menjadi apa? Plus. Berarti X sama dengan 8 tambah 7. Sama dengan 15. Gitu juga boleh. Lebih enak yang mana? Nah, terserah kamu nanti enak yang mana, boleh bebas. Oke? Jelas ya? Ini nanti juga coba tak kirimkan, mudah-mudahan bisa. Terus yang berikutnya, tentukan himpunan selesaian dari ini. Kalau 12 ditambah X sama dengan 40, X-nya berapa? 20. Berapa? 12 ditambah X sama dengan 40. X-nya berapa ya? Caranya X sama dengan 40 kurangi 12. Berapa itu? 28. 28. Oke. Sudah ada gambaran? Kira-kira gampang toh? Insya Allah gampang. Materinya matematika itu gampang-gampang kok. Asal rajin latihan nanti gampang-gampang. Kadang-kadang saya malas latihan itu ya. Nah, sekarang coba ini. Wah, apa ini? Coba dibaca. Siapa mau baca Genti? Siapa mau baca? Yuk. Coba siapa yang mau baca? Siapa ya? Saya itu. Zaki Irfan. Baca. Boleh baca Zaki Irfan? Andi memakan 8 kue Baruasa. Ini jeneng nama kue ini Baruasa. Terus? Lanjut. Andi makan 8 kue. Nyoman makan 11 kue. Dari kemasan yang baru dibuka. Jadi kemasannya 1. Mereka berdua menyisakan 23 kue dalam kemasan. Berarti ini kemasannya atau kuenya itu ada berapa kemasan? Ini hanya 1 kemasan ya, 1 kemasan. Jadi ada 1 kotaan isinya kue. Itu Nyoman yang makan adalah Andi dan Nyoman. Nah, Nyoman. Andi makan berapa? Andi makan 8. Nyoman makan 11. Dia sisanya ada 20. Masih sisa 23. Berarti kue yang utuh itu berapa harusnya isinya? Berapa? 42. 42. Caranya gimana? Ditanya caranya gimana? B dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Oke, X dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Terus? B dikurang 19 sama dengan 23. B dikurang 19 sama dengan 23. Terus? X sama dengan? B dikurang 19 ditambah 19 sama dengan... Bentar. Hapus dulu.
X dikurang 19 ditambah 19. X dikurang 19 ditambah 19 sama dengan 23 ditambah 19. Tambah 19. B Terus sama dengan 42. X sama dengan, ini hilang ya. Ini hilang, terus ini tinggal 42. Oke. Ada yang bingung? Semoga tidak bingung. Semoga tidak bingung. Ini contoh soal yang urean. Oke, kita lanjut, Cira. Kita lanjut dulu. Nah, ada contoh masalah lagi. Ini biasanya di pelabuhan ini ada anak-anak yang suka, apa istilahnya itu, ada anak logam. Kenapa anak logam? Karena dia suka nyari uang atau minta uang orang yang melempar dari atas kapal. Pak Mamet pernah nyebrang di Selat Sunda itu gitu. Ada anak yang dia terjun dari kapal itu, nyari uang, suruh yang penumpangnya uang. Nah, ini ceritanya 3 anak ini bersahabat, 3 anak logam ini bersahabat. Dia hari itu bisa mengumpulkan 24 koin seribuan. Dia beristirahat di dermaga dan dia ingin membagi koin tersebut, setiap anak dapatkan itu sama. Nah, bagaimana persamaan yang bisa kalian buat untuk menyatakan masalah di atas? Yo, gimana kira-kira? Misalnya koinnya ini misalnya X. Ya. Misalnya X. Berarti anaknya ada berapa? 3. Berarti dia 3X. 3X. 3X itu 3 kali koinnya. Terus koinnya ada berapa? 24. 24. Ya udah, ini tinggal sama dengan 24. Gitu tak? Iya. Nah, berarti tiap anak dapat berapa? 8. 8. Berarti X-nya tiap anak nanti dapat 24 dibagi 3. 24 dibagi 3. Sama dengan 8 koin. Gampang ya? Kayaknya kayak gini ternyata gampang. Nah, ini penyelesaiannya tadi sudah. 3X sama dengan 24. Maka X-nya sama dengan 24 dibagi 3. Sama dengan 8. Nah, itu X-nya sama dengan 8. Oke, lanjut. Nah, ini ada gambar-gambar. Ini penjelasan saja. Ini misalnya kemarin ini dikatakan ini sebagai X-nya. Ya, ini X-nya. Berarti di sini ada timbangan. Timbangan itu kiri dan kanan sama beratnya. Berarti ini bisa dikatakan sebagai persamaan. 3X di sini ada recehnya ada 6. Berarti 3X plus 6 yang sebelah kanan sama dengan 1, 2, 3, 12. Kamu bisa nyari nanti X-nya berapa kira-kira? X-nya berapa? Nah, ini ternyata sudah diselesaikan di bawah ini. Ya. 3X plus 6 plusnya ini dicoreti. Kalau dengan gambar dicoret masing-masing. Coret 6 berarti 3X plus 6 dikurangi 6. Ini jadi 3X. 12-nya juga dikurangi 6. Kan 6-nya hilang. Sehingga 3X sama dengan 6. X-nya berapa? Berapa ini? 6 bagi 3. 6 bagi 3. Sama dengan 2. Nah, gitu ya. Ini penjelasan saja, penjelasan.
Kalau ini, yuk. Bagaimana menyelesaikan berikut? 2x plus 3 sama dengan 9. Gimana caranya? Dua X plus 3. Supaya hilang plus 3-nya harus dikurangi 3. Maka sini yang belakang juga dikurangi 3. 9 kurangi 3. Berapa? Berarti di sini nanti 2x sama dengan 6. X-nya sama dengan 3. X-nya adalah 6 bagi 2. Sama dengan 3. Gampang ya. Oke, ini juga gampang. Lanjut yang ini. 3x karena ini dikurangi 5, supaya hilang harus ditambah 5. Karena depan ditambah 5, maka belakang juga ditambah 5. Nah, ini dikurang dan ditambah jadi hilang. Berarti tinggal 3x. Sama dengan berapa? 13 tambah 5? 18. Berarti X-nya adalah berapa? 18 bagi 3. Berapa itu? Wih. Siapa ini? Coret sebentar. Coretannya sampai atas. 18 bagi 3. Berapa dia? 6. Nah, gampang ya. Oke. Ini persamaan linear satu variabel. Sekali lagi, bentuk persamaan linear satu variabel bisa seperti ini. Ya. Kenapa disebut persamaan linear? Karena variabelnya itu pangkat 1. Kenapa disebut dengan satu variabel? Karena variabelnya juga hanya 1. Variabelnya hanya 1, pangkatnya hanya 1. Dan dipisahkan dengan ada tanda sama dengan. Ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Gitu. Kita lihat lagi. Tentukan penyelesaian linear satu variabel. Ini juga gampang, tinggal apa? 5M. Ini cara cepatnya boleh, ini tinggal pindah ke sana. Ini juga pindah ke belakang. Jadi 5M, 2M positif pindah ke depan jadi kurangi 2M. Yang belakang 16-nya tetap. Tapi ada angka 4 yang pindah, positif pindah ke belakang jadi negatif atau min 4. Nah, 5 dikurangi 2 berapa? 3. Ini jadi 3M. Oke. Duh, coret. 3M sama dengan 16 kurangi 4 berapa? 12. Berarti M-nya berapa? 12 bagi 3. 12 bagi 3. Sama dengan? 4. Oke. Kayaknya main diulang-ulang ya, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau ini gimana kalau ini? Kok ada gininya juga? Ya. Gimana itu? Kali ini kamu harus kalikan dulu. Ini kalikan dulu, ini juga dikalikan dulu. Berarti menjadi 2x. Ini 2 kali 4 berapa? 8. Min 8 plus 5x-nya tetap plus 5x sama dengan 3, 4. Nah, ini kan juga satu variabel. Ini x, ini x. Berarti 2 ditambah 5 berapa?
7x. Bentar. Anu ya. 7x dikurang 8 sama dengan 7x dikurang 7x dikurang 8 sama dengan 34. Lanjut. Terus 7x dengan 8 ditambah 8. Dikurang 8 tambah 8. Yang belakang juga tambah 8. 34 tambah 8. Berapa itu? 7x sama dengan 42. 7x sama dengan 42. Berarti x-nya sama dengan 42 dibagi 7. 7. Berapa dia? 6. Oke. Gitu ya. Lanjutnya apa ya? Nah, ini soal kayak gini. Waktu SD sudah pernah belajar segitiga ya? Segitiga ini yang ditanya sudutnya. Jumlah ketiga sudutnya itu berapa derajat? Ini tambah itu, ditambah itu. Berapa derajat? Kalau dijumlah. Ingat nggak? 180 derajat. Nah, tak ingatkan kalau lupa. Jadi jumlah sudut dalam segitiga ini, tiga sudut ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 180. Maka kita lihat, kita tambahkan saja 2M ditambah M ditambah M plus 10. Nah, ini sama dengan jumlahnya adalah 180. Terus selanjutnya, yaudah tambahkan biasa. 2M tambah M berapa? 4M. Salah. 2M tambah M tambah M. Berarti 4M, benar ya? Semuanya 4M. 4M ditambah 10 sama dengan 180. Berarti 4M dikurang 10. langsung ya, 180 dikurangi 10. Berapa itu? 170. Ini 170. Berarti M-nya berapa? 170 dibagi 4. Pecahan ya. 170 bagi 4 itu berapa? 42,5. 2,5. 42,5. Ini M-nya baru. Berarti sudut yang ini berapa? Sudut yang ini 42,5. 5. Gitu. Terus sudut yang di atas ini berapa? 85. 2 kali ini berarti 85. Atau 42,5 kali 2 85 toh? Terus yang sini berapa? 52,5. 52,5. Gitu. Ini kalau ditambahkan berapa? Mesti 180. Gitu. Soal ini. Saya ulangi. Tentukan ukuran setiap sudut segitiga. Jumlah ukuran dari 3 sudut dalam segitiga ini jumlahnya adalah 180. Maka ini sudutnya ditambahkan semua.
nanti sama dengannya 180 dan seterusnya. Oke. Nanti Pak kirim. Nah, soal latihan. Nanti untuk latihan ya. Nanti Pak kirim di grup. Gimana, ada pertanyaan dulu? Ada yang mau bertanya? Biasanya kalau diminta bertanya, nggak mau bertanya ya. Nggak mau bertanya karena malu atau gimana? Kumpulkan di mana, Pak? Nanti ngumpulkannya enak lewat email aja ya. Iya, Pak. Tapi ingat, kalau mau ngumpulkan itu dikasih nama toh. Ada yang nggak kasih nama, saya bingung. Ya. Nanti kumpulkannya pakai email. Ini gampang soalnya, gampang toh, tadi udah latihannya. Nanti tak share yang tadi hasilnya. Oke, cukup ya. Baik, kalau cukup kalian sambil merenungkan, sambil lihat-lihat. Kalau di buku modulmu itu halaman 68. Kamu bisa lihat di halaman 68. Nanti di buku modul ada, silahkan nanti dilihat dengan baik. Dan ini saya stop dulu. Tapi sebelumnya marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya nanti tugasnya saya share lewat grup PA ya. Oke, silakan bisa keluar dulu.